Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bobby Hedian. Kali ini saya mau mengomentari video dari Syafiq Hasyim yang judul dakwah yang menodai cita Islam. Kita langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasyim. Kenapa ada kecenderungan selama ini bahwa orang yang dulunya katakanlah hidupnya berperilaku bertentangan dengan agama atau tidak tahu agama sama sekali, ketika kembali lagi ke agama mereka langsung buru-buru ingin menjadikan diri mereka sebagai pendakwah agama, memberi pengetahuan dan kebijakan pada diri orang lain, padahal mereka baru saja tahu soal agama. Para mu'alaf, mantan anak jalanan, preman atau apa sajalah, begitu masuk dan tahu sedikit tentang Islam, langsung ingin menggurui pihak lain. Tonton. Saya bahas sebelum saya potong guys ya. Ini yang di yang dikasih videonya kan Ustadz Yahya Walini sama Ustadz Bangun Samudra. Nah, ini antara yang informasi yang diberikan oleh Syafiq Hasyim dengan videonya gitu nggak balance guys. Gini, memang ada orang-orang yang baru ilmu sedikit, mereka sudah berdakwah. Ada yang sudah udah banyak ilmunya berdakwah. Nah, kalau Ustadz Bangun Samudra dengan Yahya Walini ilmunya sudah banyak, mereka sudah berguru sebelum mereka berdakwah, mereka sudah berguru duluan gitu, mereka sudah guru pada ustadz gitu kan. Nah, berarti mereka nggak langsung berdakwah, bukan mereka baru masuk Islam langsung berdakwah, enggak. Ada juga seperti yang disampaikan oleh Syafiq Hasyim. Ada contoh, pernah waktu itu di pengajiannya eh, Cak Don ya, jadi ada waktu itu Bencong ya, kalau udah tahu itu viral tuh. Bencong itu dia di sana ceramah gitu guys. Nah, itu yang ilmu sedikit, ya itu baru tepat ilmu sedikit ya kan. Eh, dia belum ada berguru gitu kan sama ustad, atau dia ya nggak masih berguru sama ustad guys. Kita kan bisa belajar atau tidak gitu. Menggali ilmu tuh bukan berarti harus sama ustad juga. Dalam artian bukan langsung juga ya. Bisa kita misalnya lewat tontonan, kita nonton ustad ceramah ya kan, mengikuti kajian-kajian, itu bisa. Kita ilmu tuh guys gak mesti harus langsung gitu. Ini kan sama dengan belajar jarak jauh. Misalnya kita belajar online, misalnya kita sering mendengarkan ustadz ceramah ya kan, kajian-kajian ustadz kan, kita dengarkan semuanya dan kita pelajari kitabnya gitu. Jadi ada cara belajar yang langsung, ada yang tidak langsung gitu. Nah, ilmu itu bisa didapat dengan cara gitu kan. Ya, jadi ya apapun caranya ya, yang penting Anda sumbernya, yang penting sumber harus tepat. Mau Anda langsung ke orang itu ada, atau ikuti dari jauh dengan lewat mendengarkan kajian-kajiannya lewat baik langsung maupun online gitu kan. Yang penting sumbernya benar gitu. Itu penting sumbernya benar gitu kan. Nah, itu yang penting. Nah, Anda akan dapatkan ilmu yang benar juga. Tapi kalau ada berguru langsung pun, meskipun langsung berguru tapi gurunya salah, tetap Anda tidak akan dapat ilmu yang benar. Jadi kuncinya adalah sumbernya, dan Anda bisa belajar lewat cara apapun itu, mau langsung berguru ataupun lewat jarak jauh atau mengikuti kajiannya atau lewat lewat media guys. Nah, jadi apa saya katakan ya, jadi kalau yang bencong tadi ya, yang atau banci, kita sebut juga bisa bencong bisa banci, saya bukan menghina ya. Ini ini kan yang satu kan orang, yang satu ini ya bukan orangnya tapi kelakuannya tuh guys. Nah, orangnya bisa bertobat, bisa berdapat hidayah kan, tapi kelakuan dia salah gitu. Jadi dia menyampaikan di situ tentang agama gitu. Jadi ini dimaksud dengan menodai citra Islam. Tapi kalau disampaikannya benar, ya misalnya tentu disampaikannya itu ada benar dan tidak. Karena dia tentu nggak mungkin tidak berilmu sama sekali. Pasti ada ilmunya. Minimal dia punya ilmu tentang kehidupan gitu. Ilmu agama dia nggak punya, tapi dia punya ilmu kehidupan. Dia bisa bagikan tentang kebaikan yang tidak berhubungan sama agama gitu. Nah, jadi ada salahnya, ada benarnya. Dan bahkan orang yang misalnya orang yang
punya ilmu sekalipun bisa kilaf juga, bisa salah dalam menyampaikan, ya kan? Bisa dia lupa atau apapun itu. Jadi guys, kita nggak boleh apa namanya ini ya, menilai semua itu hitam dan putih, nggak bisa gitu. Kalau ada yang berilmu pun salah ya kita benarkan gitu kan. Dan intinya adalah kok saya pegang pada apa apa namanya ayat yang berbunyi sampaikanlah hanya walaupun hanya satu ayat. Jadi kalau kita tahu satu kebenaran walaupun satu ayat, misalnya gini, ada orang mencuri misalnya, kita sampaikan mencuri itu salah, itu kita cuma tahu tentang bab mencuri misalnya, kita nggak tahu bab tentang membunuh atau bab tentang lain, kita sampaikan yang kita tahu. Kalau kita nggak tahu tentang membunuh jangan kita sampaikan. Misalnya kita nggak tahu tuh bunuh tuh boleh apa tidak, misalnya dia nggak tahu, orang pasti tahu lah semua bunuh itu salah, tapi kan kalau ada atau nggak, orang nggak tahu, misalnya saya ambil contoh misalnya nih ya, dia nggak tahu tentang membunuh itu apa boleh apa tidak, apa hukumnya, dia nggak usah ngomong tentang itu gitu. Dia hanya ngomong boleh, yang menyampaikan yang dia tahu aja. Kemudian dia tahu tentang bab mencuri itu haram, dia sampaikan mencuri itu haram gitu. Gitu guys, boleh, dan bahkan harus malah kan itu ini menyampaikan kebenaran. Karena kalau apa namanya, kalau dia diam, itu berarti imannya itu selama-lama iman gitu. Kalau bisa dia ngubah itu dengan kekuatan, ya kan, dia gagalkan perbuatan mencuri orang itu gitu kan. Atau minimal dia ngomong, hey jangan mencuri gitu, atau minimal dia tidak menyukai dalam hati. Nah itu yang dinamakan selama iman, tidak menyukai dalam hati. Nah kalau dia menyukai dalam hati berarti dia hilang imannya gitu kan. Nah jadi dan ingat, ceramah itu bukan hanya soal menggurui orang lain. Ceramah dakwah itu bukan hanya soal menggurui orang lain. Contoh saya bukan saya seperti ini, berdakwah seperti ini bukan dalam rangka ingin menggurui orang lain, tapi menyampaikan kebenaran. Kalau menggurui orang lain itu tuh dia apa ya? Menggurui itu guys, jangan diartikan negatif juga. Menggurui dengan menyampaikan kebenaran itu ada persamaannya, tapi yang nggak boleh itu adalah memaksa orang lain untuk harus mengikuti dia. Itu nggak boleh, ya kan? Kalau selama kita menggurui atau menggurui ini sebenarnya termin yang menurut saya kurang tepat. Karena ada apa, orang akan nilai ini negatif. Saya lebih setuju kalau memakai kata menyampaikan kebenaran gitu kan. Karena kalau menggurui kesannya sok gitu. Jadi kita nilai orang itu kok sok menggurui gitu kan. Jadi kata yang lebih tepat sebenarnya adalah apa ya? Menyampaikan kebenaran. Jadi kita sampaikan kebenaran walaupun cuma satu ayat. Jadi bahkan bukan cuma kita sampaikan dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Kita kasih contoh misalnya, ya kan? Kayak saya misalnya kasih contoh, saya hidup sederhana, saya tidak pernah hidup berlebihan, saya tidak pernah membeli barang yang apa namanya, pernah juga sih masa itu saya tapi jarang, hampir nggak pernah saya beli barang tuh betul-betul hanya yang dibutuhkan, tidak berfoya-foya gitu dalam hidup. Dan juga yang berwatar lainnya saya berusaha kasih contoh yang baik gitu. Nah jadi bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan gitu. Itulah tujuan esensi dari ceramah atau dakwah gitu. Jadi yang nggak boleh itu adalah menyampaikan sesuatu yang kita tahu, tidak punya ilmunya. Tapi kalau selama kita tahu ilmunya, kita boleh dan kita bahkan wajib menyampaikan, karena itu berhubungan sama menyampaikan kebenaran gitu guys. Tidak hanya menggurui, namun juga menyalah-nyalakan pihak. Nah, dalam hal menyalah-nyalakan pihak lain, bisa juga kalau Anda punya ilmunya. Contoh saya katakan tadi, Anda tahu kan mencuri itu salah. Lah katakan itu Anda mencuri salah, itu boleh. Yang salah kalau dia diam aja. Nah, atau dia nggak punya tahu ilmunya, dia salahkan orang lain, itu baru. Jadi selama dia tahu ilmunya, dia punya ilmunya, lalu dia salahkan orang lain, itu boleh. Gunanya apa? Ini menyalahkan pihak lain itu bukan berarti kita sok suci, enggak. Misalnya saya katakan kamu mencuri itu salah, bukan saya sok suci gitu. Atau misalnya saya mencuri, lalu saya menyalahkan orang lain mencuri, bukan berarti saya sok suci, tapi saya hanya menyampaikan kebenaran. Perkara saya melakukan kesalahan, ya kan? Ada berhak untuk menyalahkan saya. Dalam artian ini gunanya untuk mengingatkan. Jadi menyalahkan orang itu gunanya adalah fungsinya sebagai mengingatkan atau menasihati agar orang ini tahu kalau perbuatannya itu salah gitu.
Dan kita pun harus harus juga mau diingatkan, disalahkan gitu. Gitu kan. Karena kalau nggak disalahkan, nggak diingatkan, nggak dinasihatin, orang ini bisa apa namanya ya, apa ya, tidak sadar gitu, bisa bisa jadi dia nggak tahu apa kesalahannya gitu. Ada orang-orang seperti itu guys. Jadi apa namanya, nasihat itu adalah untuk kebaikan. Misalnya segini, saya kilaf nih, misalnya saya kilaf, saya berzina misalnya, saya kilaf misalnya kan. Nah mungkin saya tahu itu salah, tapi kalau ada orang yang juga nasihatin saya, apalagi lebih dari satu, itu kan baik sekali, sehingga saya ada dukungan gitu. Aduh, saya berzina nih, saya lakukan kesalahan. Lalu orang juga, kamu salah tuh berzina, iya iya. Jadi kita tuh ada dorongan semangat, dan orang ada persetujuan dari orang lain, sehingga kita mendapatkan banyak persetujuan kalau kita lakukan memang salah, dan kita mendapatkan dorongan untuk untuk bertobat guys. Karena ada dukungan dari yang lain gitu kan. Nah jadi fungsinya itu adalah menyampaikan kebenaran agar orang lain itu menerima kebenaran, sehingga kalau dia sadar nggak sadar, dia akan mendapat dorongan dan mendapat pemberitahuan kalau yang dilakukan itu adalah salah guys. Itu gunanya. Jadi bukan hubungannya ini so hebat atau so menggurui, enggak gitu. Yang nggak boleh itu adalah kita menyampaikan sesuatu yang kita tidak tahu. Tapi selama pun apapun itu kita tahu, walaupun cuma satu ayat, itu kita wajib menyampaikan. Karena hubungannya sama iman nih guys. Karena kalau Anda diam, itu berarti sama iman. Saya nggak mau begitu. Saya mau, karena ini pertanggungjawaban dengan Allah nanti di akhirat. Karena Allah nanti akan menilai, akan menuntut pada kita semua. Itu kamu tahu itu salah, kenapa kamu diam aja? Bahkan kalau bisa kalau iman kita kuat, kita harus ubah dengan tangan kekuasaan guys. Misalnya saya nampak nih, ada orang berzina, saya punya kekuasaan nih, saya punya kekuatan, ya saya wajib menghukum dia dengan syariat. Kalau memang terbukti, misalnya ya kan, dan ada saksi, itu wajib saya hukumi dengan syariat. Atau saya gagalkan, misalnya saya tahu ada 2 orang hendak mau berzina, gitu kan, saya wajib gagalkan. Kalau saya punya kekuatan atau kekuasaan, kalau saya nggak berani, misalnya yang mau berzina misalnya preman gitu kan, dia membawa atau dia ada orang yang memperkosa gitu kan, dia memakai misalnya senjata gitu, saya takut misalnya kan, mengerikan, takut nyawa terancam ya kan. Nah itu minimal saya ngomong pun tidak berani, minimal dalam hati gitu, tidak menyukainya gitu. Tapi itu selama iman itu. Kalau bisa kita gagalkan malah. Kalau Anda punya keberanian tentu ya. Tapi sebenarnya kita wajib loh harus menggagalkannya gitu kan. Kejadian itu gitu. Itu baru iman kita kuat. Jadi intinya adalah ini hubungannya sama iman ujung-ujungnya ya. Jadi kalau Anda tahu satu ayat, Anda harus wajib menyampaikan. Karena itu hubungan sama iman. Kalau Anda diam, iman Anda paling lemah gitu. Apalagi kalau Anda menyukainya, nah itu Anda kehilangan iman di situ. Lain. Mengapa mereka tidak mau mengendapkan diri dulu? Belajar yang lebih dalam, mempersiapkan dasar-dasar keilmuan Islam, melafalkan Al-Quran dan hadis Nabi dengan pelafalan yang benar berdasarkan tajwid dan lain sebagainya. Ini namanya proses belajar ya. Jadi proses belajar itu kan berjalan sejalan dengan waktu ya kan. Saya ingat kemarin Ustadz Felix Xiao, itu beliau awalnya tuh berdakwah tuh patah-patah guys. Dahulunya ketika beliau belajar mulai untuk berdakwah tuh patah-patah dan tidak lancar, dan tentu ada sedikit kesalahan gitu. Nah itu biasa namanya orang belajar. Nah jadi dakwah itu, ceramah itu kita bisa lakukan sambil belajar, sambil kita jalan gitu. Ini nggak mesti harus menunggu dulu gitu. Karena kebenaran itu harus sampaikan secepatnya gitu. Orang perlu wajib menerima kebenaran. Sampaikanlah walaupun satu ayat gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia melakukan kesalahan yang tanpa sengaja ya, bukan disengaja dia. Ibaratnya gini, dia misalnya lupa. Misalnya dia lupa, dia tahu tapi dia lupa. Lalu disampaikannya is okay. Tapi misalnya dia nggak tahu nih, tapi dia ngomong juga, itu justru salahnya gitu. Nah, tapi tetap kita bisa mengkoreksi, ya kan? Jadi sambil jalan sambil dikoreksi gitu. Jadi ini gunanya apa guys? Karena kalau kita semua menunggu seperti itu, gitu kan?
apa namanya, ada bayangkan ya, tiap hari itu kebohongan itu terus disembur-semburkan, kebohongan hoax gitu kan, terus dan ajaran yang salah itu tiap hari mereka tuh menyampaikan terus, ya kan. Jadi ini pertandingan antara kebenaran dan kebatilan. Yang batil, yang salah itu sampaikan terus menerus. Anda tahu orang tiap hari itu dengan gampang menyampaikan keburukan, kesalahan gitu kan, tiap hari, tiap saat, tiap detik. Mereka dengan enaknya memfitnah Nabi, mengajarkan yang salah itu tiap hari, dan itu gampang sekali untuk mengajarkan yang salah daripada kebenaran. Karena kebenaran itu kan pakai ilmu, kesalahan tidak pakai ilmu. Nah, kebohongan yang terus-menerus disampaikan akan menjadi kebenaran. Nah, kita sekarang musuh kita adalah itu. Anda bayangkan mereka terus ceramah atau berdakwah tiap hari dalam term negatif ya, tentang kebatilan, tentang keburukan, tentang kesalahan tiap hari. Sementara yang mau bicara tentang kebenaran ini harus nunggu dulu. Ini nggak make no sense itu guys. Jadi sementara mereka mengantam kebenaran dengan kebatilan, kebenarannya ditindakkan dulu. Ini kan suatu hal yang nggak masuk akal itu menurut saya. Karena kalau kita tidak ngomong segera, misalnya gini, saya tahu mencuri itu salah, ya kan. Lalu saya diam, karena saya pengen ceramah total. Saya pengen ceramah tuh punya ilmunya semuanya, tentang mencuri juga, tentang membunuh, tentang berzina, tentang judi. Saya pengen tahu semua ilmunya kan. Lalu saya diam nih, meskipun saya tahu itu mencuri salah, saya nggak ceramah, nggak dakwah gitu, ya kan. Nah, sementara orang lain itu dakwah terus, mencuri itu benar ya, membunuh itu benar, berzina itu benar, berjudi itu benar, kata dia kan. Saya diam nih, karena saya menunggu, ngendap dulu saya, karena ilmu saya belum lengkap gitu kan. Saya nggak tahu tentang yang lain, saya tahu cuman mencuri itu salah gitu. Apa yang terjadi? Mereka menang. Ini bukan soal menang kalah juga, tapi masalahnya adalah nanti ke perilaku orang-orang guys, akhlak moral orang-orang gitu. Sehingga kita kalah di sini. Ini kompetisi antara kebaikan melawan kebatilan. Sehingga kebohongan yang mereka semburkan gitu tiap hari, tiap detik, satu akan diterima sebagai kebenaran, karena kebohongan yang terus-menerus disemburkan akan menjadikan kebenaran gitu. Nah, sementara kita diam gitu, kita tahu itu salah, tapi kita tunggu dulu gitu kan, seperti kata Pak Hasim, kita tunggu dulu, kita tunggu sampai ilmu kita lengkap. Akhirnya mereka tiap hari, tiap saat menyampaikan kebohongan, kebatilan, kesalahan, kesesatan. Orang yang mendengar, apalagi orang yang nggak punya ilmu ya, mereka percaya gitu, karena dikatakan terus menerus gitu kan. Nah, itu berbahaya. Makanya ada ayat yang berbunyi kan, sampaikanlah walaupun cuma satu ayat. Itu apa maksudnya? Agar kita tidak kalah melawan mereka yang menyampaikan kebatilan. Ingat, mereka menyampaikan kebatilan, kesalahan, kesesatan itu ya, menyampaikan bukan satu ayat lagi, tapi beribu-ribu ayat, ya kan. Nah, jadi kita sampaikan suatu ayat saya itu maksudnya itu untuk menandingi mereka ini gitu guys, untuk mematahkan argumentasi mereka gitu, agar agar kan kita tahu ayatnya, kita tahu juga ada yang berbunyi ayat, apabila kebenaran datang maka kebatilan akan lenyap. Ingat, kebenaran datang ya, baru kebatilan lenyap. Jadi kebenaran itu harus datang dulu, baru kebatilan lenyap. Kalau kebenaran datang nggak disampaikan, maka kebatilan tidak akan lenyap. Itu maksudnya guys. Jadi ketika orang katakan mencuri itu benar, kita harus katakan mencuri itu salah. Perkara kita yang lain itu belum kita urus ya, nanti kita sambil belajar gitu, sehingga kebatilan akan lenyap gitu. Intinya adalah sampaikan satu ayat dan kebenaran akan kebatilan akan lenyap kalau kebenaran datang guys. Jadi kita harus tetap ceramah dakwah walaupun kita hanya punya ilmu yang sedikit. Yang penting kita hanya betul-betul sampaikan ilmu yang kita tahu, jangan yang kita sampaikan yang kita tidak tahu. Baru berdakwah. Kenapa mereka selalu ingin terburu-buru, ingin tampil, ingin dipanggil ustadz? Akibatnya apa yang disampaikan seringkali jauh dari apa yang... Nah, ini foto-foto yang diberikannya adalah foto-foto dari ustadz-ustadz yang mu'alaf.
Nah, ini mereka ini mengajarkan perbedaan agama. Mereka mengajarkan perbedaan antara agama mereka sebelumnya dengan agama kita yang sekarang, yaitu Islam. Nah, mereka punya ilmu yang lebih tinggi daripada ustaz-ustaz kita yang hanya belajar tentang Islam, hanya tahu tentang Islam. Ada ustaz-ustaz kita tuh yang guys yang nggak pernah apa beragama Kristen gitu. Mereka ini kan agama Kristen sebenarnya. Mereka ini hanya beragama Islam dan mereka hanya tahu tentang Islam gitu kan. Nah, Ustaz ini yang tiga ini yang di foto disampaikan ini Ustaz Ustaz Stephen, lalu Kamu Samudra, Ustaz Yawalni, mereka ini kan pernah beragama Kristen dulu ya. Mereka tahu sebelum agama itu. Lalu mereka sampaikan itu sebagai pembelajaran. Mereka membandingkan keduanya. Nah, ini disebut dengan ilmu perbandingan agama dan mereka lebih kuat dalam hal itu dibandingkan dengan ustaz-ustaz kita yang murni belajar tentang agama Islam. Saya kasih contoh misalnya itu sama kayak misalnya ada orang belajar karate dari kecil, dia hanya tahu tentang karate. Tapi ada orang yang pindah dari taekwondo ke karate. Di taekwondo dia udah master. Anggaplah dia belum master juga, tapi dia sudah pernah mengecap taekwondo. Lalu dia masuk ke karate. Nah, ini spesialisasinya beda. Ustadz yang orang belajar karate dari kecil, dia akan menjadi master karate. Nah, orang yang pindah dari taekwondo karate, dia akan menjadi dia punya ilmu tentang taekwondo dan karate, sehingga dia menyampaikan ilmu ke para karateka junior, itu ilmu yang disampaikan tuh lebih kayanya dalam artian dalam dua aspek. Dia bisa menyampaikan dua aspek dari taekwondo dan karate. Dia bisa menyampaikan kelemahan taekwondo dan apa kelebihannya dibanding karate gitu. Dia bisa menyampaikan keduanya. Tapi kalau yang hanya belajar karate, dia hanya bisa menyampaikan tentang karate. Nah, ustaz-ustaz kita ini yang tiga foto disampaikan ini, mereka bisa mengajarkan tentang perbandingan antara Islam dan Kristen. Dia bisa kasih tahu kesalahan agama sebelumnya. Yang membuat mereka pindah ke Islam itu kan karena mereka menyadari ada kesalahan di agama mereka sebelumnya. Maka mereka pindah ke Islam. Nah, mereka menjelaskan itu sehingga memperkuat iman umat Islam. Oh, ternyata agama yang lain itu salah. Selama ini mereka tahu agama lain salah, mereka tahu dalam artian tuh cuman sebatas kata-kata, tapi mereka nggak bisa menjabarkan salah di mana sih tak salahnya gitu kan. Nah, dengan adanya ustadz ini yang bisa memberikan perbandingan, mereka akan tahu oh ternyata selama ini yang kita tahu salah tuh letak salah di sini gitu. Kayak contoh misalnya para murid karate mungkin tahu kalau karate lebih baik pada taekwondo, maka mereka milih karate, tapi hanya sebatas kata-kata gitu. Penilaian bukan menilai sama sekali, cuman pilihan gitu. Mereka merasa karate lebih baik pada taekwondo. Tapi dengan mereka membandingkan keduanya, melakukan kajian, mereka mengupas taekwondo, mengupas karate, mereka memilih karate itu berarti mereka pilih dengan ilmu. Mereka lebih yakin gitu. Jadi bukan hanya merasa tapi juga mengetahui, berilmu gitu kan. Nah, itu hal yang baik tentunya dan bagus. Nah, itulah gunanya ustaz-ustaz kita yang mualaf ini. Ini sering berjalan waktu mereka tentu sering berjalan waktu mereka tentu akan lebih banyak belajar tentang Islam gitu kan. Sekarang mereka sudah belajar tentang Islam nih. Mereka sudah saya kajian mereka ini sudah luar biasa termasuk. Jadi udah melebihi dari umat Islam kebanyakan. Nah, Ustadz Stephen ini dan yang tiga lainnya itu, mereka sangat expert tentang agama sebelumnya gitu. Sehingga ini menambah kasanah wawasan pengetahuan lebih pada umat Islam. Yang mereka awalnya nggak tahu tentang agama lain, mereka tadi tahu gitu. Jadi mereka tidak hanya kaya ilmu dari agama yang mereka baru tapi juga dari agama yang sebelumnya, sehingga akan menambah kasanah wawasan pada umat Islam tentang kebenaran yang lebih hakiki, kebenaran yang sudah diperbandingkan gitu, bukan hanya dari sudut pandang satu sisi Islam saja, tapi juga dari sisi Kristen juga guys. Nah, ini sangat baik, sangat luar biasa untuk dakwah Islam ke depannya. Jadi mereka ini adalah tambahan sumber daya yang sangat baik, yang sangat bagus, luar biasa bagi dakwah Islam ke depannya, guys. Seharusnya diberikan oleh seorang pendakwah yang sejati. Apakah mereka ini malah tidak memperburuk
kualitas dan citra. Kalau mereka menyampaikan kesalahan itu baru memperburuk dengan sengaja ya, bukan dengan tidak sengaja. Misalnya contoh ada ustadz yang kemarin itu tertangkap karena berbohong ya. Dia mengatakan apa? Saya dulunya misalnya ada misionaris misalnya. Dia melebih-lebihkan misalnya. Ada juga ustadz pembohong ada guys. Saya nggak menafikan, nggak semuanya juga jujur. Ada juga pembohong gitu kan. Dia mengatakan ini itu ya kan, lebih-lebihkan sesuatu itu ada, kita akui itu ada gitu, dan itu memang harus dibuktikan, dan waktu itu memang ada satu yang pernah terbukti gitu kan, karena dilakukan investigasi. Nah itu baru memperburuk citra Islam, mengatakan kebohongan. Tapi selama apa disampaikannya benar, itu tidak akan memperburuk citra Islam, malah akan akan menambah citra Islam, karena selama kebenaran disampaikan itu akan apa namanya, menaikkan citra. Contoh, misalnya gini, sambil yang perbandingan lain ya, misalnya keisaran pemerintah nih, pemerintah misalnya menyampaikan kebenaran, dan mereka menyampaikan kita tidak akan menaikkan tarif listrik BBM gas, dan benar terjadi, pemerintah tidak menaikkan BBM gas listrik, citra naik citranya. Oh, pemerintah kita ternyata jujur, pemerintah kita ternyata konsisten, ternyata tidak ingkar janji, naik citranya. Tapi kalau ingkar janji nggak benar, apa yang disampaikan dengan perbuatan tidak benar, ya kan? Misalnya listrik BBM gas dinaikkan, lalu dia katakan kita tidak pernah kok menaikkan, tidak ada kita naikkan itu harga BBM gas listrik, atau dia ingkar janji kita tidak akan naikkan harga gas BBM listrik, tapi faktanya nanti dinaikkannya. Itu citra langsung buruk gitu. Kalau orang yang tahu, yang sadar, akan buruk citranya. Tapi orang-orang yang takliknya buta, citranya tidak akan turun. Orang-orang yang tidak berpikiran cerdas, yang tidak bisa menilai, dia tetap akan bertaklik buta gitu, akan tetap percaya. Citranya biasa aja. Bahkan mungkin kalau dia pandai berbohong, kalau dia ya dan temakan orang ini, temakan tipunya, dia citra makan naik citranya. Ternyata pemerintah kita hebat, nggak naikkan, bener loh mereka tidak menaikkan listrik gas BBM. Kalau dia nggak tahu itu kan, dia bisa dibohongi kan, citra akan naik. Gitu guys. Jadi ini masalah citra nih ya, tergantung sudut pandang. Contoh Nabi Muhammad itu awalnya di mata masyarakat Quraisy Mekah itu kan biasa aja, tidak ada yang benci dia kan. Sebelum dia berdakwah itu kan orang nggak ada benci dia. Masyarakat Quraisy itu, petinggi-tinggi Quraisy, kafir Quraisy itu kan tidak ada benci dia. Nah ketika dia mulai menyampaikan kebenaran, dakwah, itu mulailah dia dibenci, mulailah dia mau dibunuh, mulailah dia lempari batu, kotoran kan. Padahal dia menyampaikan kebenaran loh. Mulailah ada yang tidak suka pada dia. Sebelumnya semua orang tuh suka sama dia, bahkan petinggi kafir itu suka sama dia guys, karena dia kan terkenal jujur, ya kan. Nah, ketika dia mulai menyampaikan kebenaran tentang Islam, dan itu mereka tidak setuju, karena mereka menganggap itu bertentangan dengan agama nenek moyang mereka, mulailah Rasulullah dibenci oleh para kaum kafir Quraisy. Dia mulai dilempari batu. Nah di mata kaum kafir Quraisy citranya buruk, karena dia dianggap menyampaikan kesesatan, karena bertentangan dengan ajaran nenek moyang mereka. Tapi di mata umat kaum muslimin yang percaya dengan Rasulullah, citranya naik gitu. Jadi itulah resiko dakwah. Anda tidak bisa citra seorang pendakwah itu akan buruk di mata orang yang nggak setuju dengan dia, dan di mata orang yang setuju dengan dia, ya itu akan naik. Sama dengan orang-orang yang menyampaikan kesesatan, ya kan. Di mata orang-orang yang percaya, itu citranya akan naik. Di mata orang-orang yang tidak percaya, orang-orang baik, citranya akan buruk. Nah, jadi guys, itu semua pilihan. Tinggal Anda mau berdiri di sisi yang mana. Sisi yang menyampaikan kebaikan, kebenaran, atau sisi yang menyampaikan keburukan atau kesalahan. Nah, kalau Anda diam saja, ya kan? Ada orang yang nggak mau ngomong nih, dia diam aja, ya kan? Dia mungkin nggak ada yang nggak suka sama dia, juga nggak ada yang suka sama dia gitu, ya kan? Atau mungkin kalau dia baik orangnya, tapi dia nggak ngomong gitu kan, nggak dakwah, nggak ceramah, lisan ya, dia memang baik orangnya, mungkin orang suka sama dia semua gitu. Tapi kalau dia ngomong, akan terbelah nanti orang yang nggak setuju, nggak yang setuju gitu. Jadi intinya adalah guys, kita nggak bisa diam, kita harus sampaikan walaupun satu ayat, ya. Karena ketika kita diam gitu kan,
Pertama kerugiannya adalah kebenaran tidak disampaikan. Kedua, kita kalah sama orang-orang yang terus-menerus menyuburkan kebohongan tiap hari, tiap detik. Kita kalah. Dan kebohongan itu akan menjadi kebenaran karena disampaikan terus-menerus gitu. Sehingga yang berlaku di masyarakat itu adalah dogma atau paradigma suatu hal yang bohong. Karena sudah disampaikan terus-menerus dan masyarakat akan menganggap itu kebohongan itu yang benar. Akan banyak masyarakat yang menganggap kebohongan itu adalah benar. Gitu. Karena kebenaran itu harus disampaikan. Karena kalau kebenaran disampaikan, kebatilan tidak akan lenyap, guys. Islam itu sendiri. Apakah mereka tidak takut mendapat penilaian jika kualitas para pendakwah Islam? Ini sama ya tadi. Ini sudah saya jawab ya, guys. Kamu lagi. Hanya begitu saja. Membaca dan melafalkan Al-Quran saja tidak fasih dan tidak lancar. Fenomena seperti inilah yang saya sebut dengan istilah ketidaksesuaian antara gairah keislaman dan kemampuan yang harus dipunyai oleh seorang mubaligh atau seorang pendakwah. Kemampuan tenaga mereka tidak diimbangi dengan kemampuan akal mereka. Ini salah nih. Kita tahu ustadz yang dikasih fotonya ini ya, masuk Ustadz Namaban ini berilmu loh guys, ustadz ini. Ya kan, mereka punya kemampuan akal gitu. Ya kan? Makanya level mereka ini lebih tinggi daripada umat kebanyakan gitu. Makanya mereka bisa berdakwah gitu. Ya kan? Jadi nggak asal-asalan mereka bisa berdakwah. Mereka juga berguru sebelumnya gitu kan. Makanya saya aneh nengok Syafiq Hasyim, kenapa dia memberikan foto-foto ustadz ini. Kenapa dia nggak nyampaikan foto yang ustadz yang menipu itu? Itu saya setuju kalau ada foto ustadz yang ketahuan menipu disampaikan dan dikasih caption di bawah. Itu saya setuju. Tapi kalau jadi gini, ini tujuan beliau ini adalah mendegradasi merusak citra dari ustadz yang dikasih fotonya ini, Ustadz Ramadan, Ustadz Bangun Samudra, ya Waloni. Satu lagi tadi Ustadz siapa? Ya 4 ustadz tadi lah guys. Saya lupa ustadz yang ketiga tadi ustadz apa. Jadi ini upaya untuk mendegrasi nilai mereka gitu. Jadi difitnah lah macam-macam. Gini, boleh Anda sampaikan yang di bawah tadi, tapi tetap itu nggak benar juga. Ada juga salahnya gitu. Ada yang benar dan salah. Yang salah yang benarnya sampaikan nggak boleh kita tuh berdakwah kalau kita nggak tahu tentang ilmu itu, kita nggak boleh. Atau kita menyampaikan suatu hal yang salah dengan sengaja gitu, ya kan, itu nggak boleh. Yang kita tidak punya ilmunya kita nggak boleh sampaikan, kita hanya boleh sampaikan yang kita punya ilmunya gitu. Itu baru sesuai. Tapi secara besar ini jelas ini disampaikan oleh Syafiq Hasyim ini jelas ini berbahaya gitu. Ini akan membuat orang mispersepsi. Orang akan menilai, oh ternyata Ustadz Ambaban, Ustadz Yawaloni, Ustadz Bangun Samudra itu nggak punya ilmu, nggak punya kemampuan akal. Mereka ini dakwah salah-salahan kan gitu kan ujung-ujungnya kan. Nah, ini nggak baik. Maka di sini saya harus luruskan gitu, agar orang tidak termakan oleh giringan opini dari Syafiq Hasyim menilai mereka ini adalah ustadz yang tidak punya kemampuan akal, tidak berdakwah dengan asal-asalan gitu guys, tanpa ilmu. Nah, maka saya bela ustadz ini ya kan, karena saya tahu mereka punya ilmu. Yang saya lihat yang mereka sampaikan tuh ada mempunyai nilai kebenaran gitu, ya kan? Karena saya juga mengkaji guys, saya mengkaji ilmu pembandingan agama. Karena saya tahu, saya tahu persis meskipun ilmu saya nggak banyak gitu ya, ilmu saya nggak luas, tapi minimal yang saya tahu akan saya sampaikan. Dan saya menilai mereka berdasarkan apa yang saya tahu gitu. Dan mereka tidak, saya belum menilai ada kesalahan, dan seandainya mereka ada kesalahan, tentu para ulama akan meluruskan, ya kan? Berarti contoh kemarin Ustaz Gus Nur pernah salah ngomong ya. Lalu ada ulama yang meluruskan dengan cara menelpon beliau gitu. Nelpon beliau, Aki ini salah gitu kan. Dan beliau menerima, alhamdulillah. Nah itu kan kebaikan. Jadi coba kalau beliau nggak pernah ngomong. Beliau ngomong kan, kata beliau hewan-hewan itu juga ulama gitu. Nah itu kan salah dia. Dan ulama ada langsung menelpon dia untuk ngasih tahu. Nah kalau beliau tidak pernah ngomong, beliau ngomong itu tuh tanpa kesengajaan gitu kan, ya kan? Beliau beliau
mengartikan dengan letterlet gitu, dengan apa yang tertulis itu beliau artikan, menafsirkan dengan yang tertulis. Padahal itu kan bukan seperti itu tafsirnya. Nah, beliau tentu tidak ada kesengajaan tentang dalam hal itu, tidak punya beliau kesengajaan itu. Beliau khilaf, lalu dikasih tahu oleh ulama yang mengerti gitu. Nah, kalau beliau tidak pernah menyampaikan, beliau tidak akan pernah tahu. Dan sejak itu beliau kan tidak pernah menyampaikan itu lagi. Nah, ini kan bagus guys. Jadi ilmu beliau bertambah dengan cara beliau melakukan kesalahan terlebih dahulu gitu. Coba kalau beliau tidak, ini ada kita tuh ya, kadang-kadang kita itu atau kebenaran kalau kita nggak melakukan kesalahan duluan. Contoh, misalnya kita bekerja, ada orang yang nggak pernah mau praktek nih bekerja, dia takut salah gitu kan. Maka didorong dulu, kamu kerjakan dulu, nanti kalau salah dikoreksi, ya kan? Karena kalau Anda belajar, Anda tahu, ya tetap aja ketika Anda praktek, misalnya gini, saya punya ilmu nih, tapi kan harus belajar juga ngomong, harus disampaikan. Belajar tentu langsung di depan orang banyak, gitu kan? Makanya orang bahkan di pesantren itu diajarkan ceramah itu di depan para santri. Itu untuk melatih mental dan melatih cara bicara gitu. Sehingga dia punya mental. Karena ilmunya nggak cukup kalau nggak dipraktekkan, kalau nggak disampaikan. Sama kayak orang mau bekerja, dia tahu teori, tapi kan harus ada praktek. Sehingga orang ya, Anda bayangkan orang yang punya ilmu tinggi, misalnya lulusan, Anda bayangkan misalnya STM atau sekolah perhotelan, itu dia kan sambil teori sambil ilmu, sehingga mereka siap diaplikasikan di dunia kerja. Mereka magang gitu kan, mereka praktek, sehingga ketika mereka masuk dunia kerja mereka siap dibandingkan dengan anak SMA nih misalnya nih. Anggaplah anak SMA itu juga belajar teori perhotelan, tapi cuma teori ya, nggak pernah praktek. Mereka akan canggung ketika masuk ke dunia kerja. Nggak, mereka ini tidak seluas dan tidak selancar para orang-orang yang sudah magang sebelumnya. Nah, jadi sama kayak dakwah juga begitu. Mereka juga perlu proses pembelajaran itu bukan hanya melalui teori, belajar sama guru, tapi juga melalui praktek langsung di depan umat. Nah, itu tuh makanya mereka itu agar mereka lebih bagus dalam berdakwah. Jadi berdakwah sambil belajar, guys. Selama mereka sampaikan kebenaran itu nggak masalah. Dan itu lebih baik berdakwah sambil belajar dibandingkan mereka cuma belajar teori terus tanpa praktik dakwah gitu kan di depan orang banyak. Itu mereka akan lama prosesnya dan mereka dan ini tentu akan kalah melawan mereka-mereka yang terus-terus menyampaikan kebohongan tiap hari, menyampaikan kesesatan, kesalahan tiap saat gitu. Ini berbahaya guys, karena ini kita sebenarnya apalagi ini akhir zaman ya, kita perang melawan fitnah gitu. Fitnah itu diperangi dengan kebenaran. Ketika ada orang menyampaikan fitnah, kesalahan, kesesatan, kita harus perangi dengan sampaikan kebenaran. Itu adalah perang sebenarnya, perang lisan, perang argumentasi gitu kan. Kita harus lawan argumentasi yang sesat, yang salah kita harus lawan dengan argumentasi yang benar gitu. Dan itu nggak bisa menunggu guys, nggak bisa menunggu. Sementara mereka terus bekerja tiap hari, mereka terus menyampaikan kebohongan, kesalahan, kita diam menunggu ilmu kita cukup, gitu kan? Ya nggak gitu juga. Kita sampaikan yang ilmu kita punya dulu gitu. Jangan diam gitu guys. Karena gini, ingat ada perguruan karate sama taekwondo, ya kan? Mereka nyerang kita terus nih, ya kan? Mereka serang terus kita, Mereka terus serang kita, gitu kan? Misalnya mereka anggaplah karate itu benar, taekwondo salah gitu. Mereka terus serang kita dengan taekwondo mereka gitu. Kita harus menunggu sabuk hitam dulu baru kita bertahan gitu kan? Tidak ya, kita bertahan kita punya, kita misalnya ngerti misalnya karate itu ilmu gerakan dasar, ya sudah praktekkan itu, kita bela diri kita dari serangan mereka kan gitu tibanya. Jangan kita diam aja, ntar kita kalah guys. Sementara mereka terus menyerang tiap hari gitu ya kan. Kecuali kalau mereka tidak menyerang, misal mereka tidak menyampaikan kebohongan, ya sudah kita praktekkan cara yang tadi. Tapi kan tiap hari kan ada tahu sekarang apalagi ini akhir zaman, mereka terus saja mengumpul kita dengan kebohongan, ya kan, kesesatan. Nah itu kita lawan. Maka sampaikan, cuman lawannya dengan apa? Dengan sampaikan walaupun cuma satu ayat. Apakah hal ini tidak membahayakan bagi Islam? Jelas, saya berpendapat fenomena para pendakwah yang model beginian lebih mengakibatkan dampak negatif daripada dampak positifnya terhadap citra Islam itu sendiri. Di dalam Al-Quran, Allah ya salah ya, berkat ustaz-ustaz yang tadi, Ustaz Zahir Nurno, Ustaz Amaban,
Ustadz Bang Samudra, ya Walni, itu banyak mualaf loh guys. Banyak orang pindah dari agama mereka sebelumnya ke agama Islam tuh banyak. Karena dakwah para pendakwah ini. Itu hasil apa loh guys? Hasil riset saya loh. Saya melihat banyak orang yang justru yakin dengan Islam setelah dakwah dari ustadz-ustadz ini gitu. Karena mereka dia tahu, oh ternyata benar nggak sih disampaikan ustadz ini? Oh ternyata benar. Ternyata memang agama saya ini salah, yang ini benar gitu. Karena mereka langsung melihat, karena ustadz ini kan tentu menyampaikan bukti langsung. Apa yang pernah mereka pelajari, yang mereka ketahui. Jadi mereka bukan hanya ngomong, bukan mereka cuma ngomong kalau agama ini salah, ini benar. Enggak, mereka menyampaikan argumentasinya. Mereka menjelaskannya di mana salah dan benarnya. Dan orang yang mendengar tentu akan menilai benar apa salah. Dan kalau mereka nilai itu benar dan mereka mengkaji juga, mereka alhamdulillah akan pindah ke agama Islam. Itu gunanya mereka ini. Dibanding dengan kan kita tahu, kalau misalnya ada ulama yang hanya belajar Islam, dia nggak tahu tentang agama lain. Tentu dia akan sampaikan ya dalam ceramahnya, agama Islam adalah agama yang benar satu-satunya, agama lain salah. Selesai sampai situ. Dia nggak bisa menyampaikan di mana tak salah benarnya, dia nggak bisa menyampaikan gitu. Oke, dia bisa menyampaikan, tapi kan hanya dari satu sisi, dari Quran saja. Aku mengatakan misalnya Yesus bukan Tuhan misalnya, Nabi Isa bukan Tuhan. Itu saja, dua satu sudut pandang, gitu kan? Mungkin yang Islam yakin, tapi yakinnya tetap tidak 100% karena dia tidak melihat dari kitab lainnya gitu kan. Nah, apalagi yang umat non muslim lebih nggak yakin lagi karena yang sampaikan adalah Quran gitu, sehingga tidak sampai dakwah kepada mereka. Makanya harus dikupas langsung kitab suci mereka gitu, ajar mereka dibandingkan gitu, barulah ada situ keyakinan kebenaran disampaikan gitu. Jadi sudut pandang guys, sama kayak misalnya kalau ada yang karate taekwondo misalnya kan, ada yang hanya sampaikan, ada orang master taekwondo karate katakan taekwondo itu jelek tuh, karate bagus, dia sampai situ aja disampaikan. Yang karate mungkin yang iman buta pada karate mungkin merasa benar, oh benar kata master nih, memang karate lebih bagus daripada taekwondo itu jelek gitu kan. Tapi mereka sebatasnya tahu itu aja cuman keyakinan mereka tuh tidak keyakinan mereka tuh tidak sahih, tidak benar, tidak sempurna guys. Apalagi dari pihak taekwondo gitu kan, dia kan tentu kan nilai apaan nih master karate nih, sok tahu gitu kan, karena dia tidak menyampaikan argumentasinya lengkap. Dia cuma bisa menjudge benar salah gitu tanpa dia punya ilmunya tentang taekwondo. Oke, dia punya ilmu tentang karate. Nah, yang hebat adalah ketika ada yang orang dari taekwondo, apalagi dia master, dia pindah ke karate dia anggap belum master ya, tapi dia udah belajar gitu kan. Dia sampaikan nih, karate itu lebih baik daripada taekwondo jelek. Dia bisa sampaikan alasannya. Gini loh bro, saya udah belajar taekwondo dan karate. Saya ngerti taekwondo itu adalah kelemahannya adalah jarak dekat. Karate kelebihan jarak dekat. Ketika kalau bertarung di ruangan sempit, karate menang. Dia bisa sampaikan argumentasinya gitu, karena dia pernah berada di dua sisi, pernah belajar di dua sisi. Dari pihak Islam akan lebih yakin. Kenapa? Ya orang pihak Islam akan menilai ini bapak Nababani atau ustadz yang lain tadi itu pernah di agama lainnya gitu, pernah di taekwondo gitu kan. Mereka akan lebih yakin, dan pihak yang di taekwondo pun akan lebih merasa benar gitu. Mereka nilai, oh iya bapak ini pernah loh main di taekwondo dia. Lalu sekarang dia suka karate. Ini bapak ini bukan cuma ngomong loh, dia punya pengalaman di taekwondo loh. Jadi yang diomongkannya bisa jadi kebenaran gitu. Ada lebih keyakinan dibandingkan master karate yang ngomong guys. Nah itu masuk poin saya gitu. Jadi makanya banyak orang mualaf gara-gara ceramah dakwah ustaz-ustaz ini guys. Itu alhamdulillah gitu. Makanya bagi saya ini tambahan amunisi kekuatan sumber daya dakwah yang baik dan sangat luar biasa bagi dakwah Islam itu sendiri guys. Karena mereka kaya akan ilmu dari kedua agama, sehingga mereka bukan hanya bisa mengklaim ini agama Islam benar, agama lain salah, tapi mereka juga bisa menyampaikan argumentasinya dari kedua sisi. Kalau ustadz yang tidak mualaf kan hanya dari satu sisi, atau ada ustadz yang belajar perbandingan agama bisa dua sisi gitu. Jadi lebih kaya ilmunya, baik dari para mualaf ini, ustadz mualaf ataupun ustadz yang belajar teori perbandingan agama. Mereka kan lebih paham. Jadi mereka tuh bukan cuma bisa menyampaikan dari satu sisi, tapi bisa dari dua sisi. Dan ini kan memperkaya memperkaya ilmu itu sendiri, wawasan pengetahuan guys.
dakwah itu dilakukan sebagian di antara kita saja. Umat Islam secara menyeluruh tidak diwajibkan untuk melakukan dakwah. Ya, ini salah guys. Tiap dari kita tuh ya harus sampaikan walaupun cuma satu ayat. Semua umat Islam tuh menyandang kewajiban untuk berdakwah, minimal dakwah dengan perbuatan. Secara nggak sadar kita berbuat baik pada orang, kita sholat 5 waktu, kita mengajarkan kasih pada orang, itu dakwah secara perbuatan. Kita sampaikan satu ayat misalnya, kita tahu ayat misalnya janganlah sekali-kali kamu mendekati zina, lalu kita sampaikan kamu jangan pacaran, itu mendekati zina woi, gitu kan. Itu bagian dari dakwah gitu, itu kita sampaikan gitu. Nah jadi jadi kita semua punya kewajiban. Justru salah kalau saya diam aja. Saya tahu ada orang pacaran itu salah, lalu saya diam, itu salah. Itu iman saya berarti lemah. Misalnya saya tidak menyukai tapi saya nggak mau ngomong, itu iman saya lemah guys. Ya, saya harus ini hubungannya dengan iman soalnya. Allah akan nilai iman kita lemah kalau kita diam aja. Maka kita harus sampaikan. Ini mendekati zina, bro. Janganlah kamu mendekati zina. Kamu pacaran mendekati zina. Kamu jangan pacaran ya. Nah, ini hubungan sama iman soalnya. Maka saya wajib ngomong. Kalau bisa saya menghentikan masalah dengan kekuatan. Saya buat misal perda nggak boleh pacaran gitu kan. Nah, jadi intinya adalah ini sekali lagi hubungan dengan iman. Lisan apa yang dakwah Anda ini hubungan dengan iman. Kita nggak boleh diam karena itulah selama iman, guys. Al-Quran sudah dijelaskan, misalnya, dan di antara kalian hendaklah ada umat atau komunitas Islam yang menyerukan kepada kebaikan, memerintahkan hal yang ma'ruf, dan mencegah keburukan, dan mereka itulah orang-orang yang Nah, coba kita breakdown ya bunyi ayatnya. Bentar. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan, misalnya, dan di antara kalian hendaklah. Dan di antara kalian, maksudnya umat Islam, hendaklah ada umat komunitas Islam. Ada umat atau komunitas Islam yang menyerukan kepada kebaikan. Menyuruhkan kepada kebaikan. Hendaklah ada. Itu kembali ke anjuran. Kalau bisa kan semuanya. Ya kan? Hendaklah ada gitu. Di antara kalian ini hendaklah ada. Sama kayak saya ngomong gini, guys. Dan di antara kalian ini hendaklah ada yang yang menyuruhkan kepada kebaikan. Ya, hendaklah ada. Kalau bisa kan semuanya gitu. Bukan cuma di antara gitu kan. Jadi gini, guys, masalah tuh gini. Maksudnya hendaklah ada ini adalah karena nggak ada yang gini, maksudnya tuh ada umat Islam yang nggak punya ilmu sama sekali gitu, ya kan. Dia misalnya tahu kalau mencuri itu salah tapi dia nggak tahu dalilnya gitu, ya kan. Atau dia anggaplah dia tuh memang nggak ngerti apa-apa, jadi dia tuh maksud ayatnya adalah di antara kalian haruslah ada yang menyuruhkan kepada kebaikan gitu, ada umat yang menyuruhkan kepada kebaikan. Ini maksudnya adalah ini anjuran. Dan tidak ada larangan. Yang sebagian kan tidak ada larangan untuk sebagian lain tuh untuk kecuali dilarang. Janganlah kalian semua menunjukkan kepada kebaikan. Hanya sebagian saja. Itu oke. Berarti ada larangan. Tapi kalau hendaklah ada sebagian dari kalian menyuruhkan kepada di antara kalian ya, bukan sebagian. Di antara kalian itu yang menyuruhkan kepada kebaikan, itu artinya adalah anjuran. Ya kan? Bahkan kalau bisa semuanya gitu. Ya, karena tidak ada sisi larangan gitu. Jadi ya, intinya adalah selama tidak dilarang, kita harus menyampaikan kebaikan. Karena ini hubungan sama ayat lain juga. Hubungan ayat lain yang mengatakan sampaikanlah walaupun satu ayat sama masalah dengan iman. Iman yang paling lemah adalah diam saja. Dalam artian tidak menyuruhkan kepada kebaikan, tapi diam saja itu iman paling lemah. Jadi semuanya terus dihubungkan. Jadi nggak bisa menafsir ayat itu cuma satu ayat diri sendiri aja, guys. Harus disambungkan dengan ayat lain juga gitu. Memerintahkan hal yang ma'ruf dan mencegah keburukan, dan mereka itulah orang-orang. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Makanya benar ini. Jadi orang-orang yang menyuruhkan kepada kebaikan, menyuruhkan kepada yang menyampaikan melawan kebatilan, itu adalah orang-orang beruntung. Nah, berarti kan orang-orang yang diam itu nggak beruntung gitu, guys.
Kenapa? Karena Allah akan nilai imannya lemah. Orang yang ngomong minimal imannya ada dinilai baik sama Allah. Apalagi kalau dia bisa dengan mengubah dengan kekuasaan dengan tangan. Nah, jadi orang-orang itu dinilai beruntung kenapa? Karena imannya tidak lemah. Jadi ada kompensasi. Kalau Anda mau beruntung, iman Anda harus kuat dulu. Kalau iman Anda lemah, Anda akan beruntung gitu. Jadi kenapa orang-orang itu beruntung? Karena Allah nilai iman mereka bukan iman yang lemah, guys. Karena mereka menyampaikan dengan lisan itu. Mereka nggak diam aja dan tidak menyukai tidak sekadar tidak menyukai dalam hati, tapi mereka ngomong dengan lisan mereka, guys. Yang beruntung, Al-Imran 104. Ada beberapa hal penting yang perlu ditekankan di dalam ayat ini. Pertama, dakwah itu tidak merupakan kewajiban semua orang. Karena tidak kewajiban semua orang, maka ada hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang pendakwah. Kedua, pendakwah itu menyuruhkan hal-hal baik, al-khair. Definisi al-khair ini luas sekali. Sebagian jenis kebaikan dituturkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, dan sebagian besar kebaikan lainnya tidak dituturkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi, jika ada mubalik sedikit-sedikit menilai kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu sebagai bid'ah karena tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, maka mubalik yang demikian ini biasanya memang demikian halnya. Ilmunya memang sampai di situ. Masalah bid'ah ya. Ada bid'ah itu yang tidak dilarang Nabi, itu boleh. Yang nggak boleh itu adalah bid'ah yang dilarang Nabi. Misalnya Nabi Nabi melarang kita untuk bercampur dengan agama lain. Kan ayatnya jelas nih. Lakum dinukum waliyadin. Agamaku. Lalu tiba-tiba kita melakukan bid'ah dengan mengucapkan selamat Natal misalnya atau selamat Nyepi. Itu bid'ah yang dilarang Nabi gitu. Jadi ada bid'ah yang dilarang Nabi itu haram. Tapi ada bid'ah yang tidak dilarang Nabi itu boleh hukumnya. Ya, misalnya Nabi nggak pernah melakukan Nabi tidak pernah pakai jas, kita pakai jas, itu bid'ah yang boleh, karena nggak pernah melarang jangan pakai jas itu kan. Atau bid'ah lain misalnya anggap Nabi nggak pernah makan makanan yang Nabi nggak pernah ibaratnya makan daging ikan ikan hiu misalnya, ikan apa lah, pokoknya yang sesuatu yang nggak pernah dimakan Nabi, daging nggak pernah dimakan Nabi tapi masih halal, lalu kita makan, itu bid'ah namanya, yang nggak pernah kita lakukan Nabi. Tapi itu tidak masalah selama tidak pernah melarangnya. Atau ritual lain, misalnya kita membaca, misalnya Nabi misalnya ya ibaratnya yang dilakukan Nabi, yang Nabi tidak pernah larang kita untuk kerjakan, ya kan? Itu bid'ah. Jadi bid'ah itu adalah semuanya tidak pernah dilakukan Nabi, ya kan? Atau tidak pernah diajarkan Nabi, tapi Nabi tidak pernah melarangnya. Itu bid'ah. Kalau itu ya boleh ya, tapi yang nggak boleh itulah kalau Nabi melarangnya, jelaslah melarangnya, lalu kita lakukan, itu baru haram, bid'ah yang haram gitu. Itu saja. Ketiga, pendakwah harus memerintahkan kepada hal yang ma'ruf. Istilah ma'ruf ini satu akar kata dengan urfun atau kebiasaan. Namun biasanya orang menafsirkan kata ma'ruf sebagai kebalikan dari kata mungkar. Al-ma'ruf itu lebih tepat diterjemahkan sebagai kebaikan yang dikenal oleh banyak orang. Seorang mubalik harus memiliki kecakapan untuk menyampaikan hal ini. Keempat, pendakwah harus memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya hal yang mungkar, sesuatu yang dianggap keluar dari jalur agama atau kebalikan dari al-ma'ruf tadi. Hal yang perlu diingat, melarang hal yang mungkar jangan dengan cara yang mungkar pula. Misalnya tidak menyertai dakwah dengan intimidasi, lisan maupun tindakan, kekerasan verbal maupun kekerasan fisik. Masih banyak hal lain yang harus dimiliki kualifikasinya oleh seorang pendakwah. Namun seringkali pendakwah kita tidak membutuhkan untuk memiliki
kualifikasi di atas. Anehnya, para audien mereka juga memaklumi saja, terutama kalau si pendakwah tadi menyebutkan mantan agama ini, mantan profesi itu, dan sebagainya. Kalau yang demikian terjadi, audien mereka bukan audien yang sehat dan bertanggung jawab, karena audien tidak boleh membiarkan kekonyolan-kekonyolan keagamaan yang mereka buat dengan mengatasnamakan. Ini fitnah guys ya. Jadi Sofi Hasim ini mengatakan itu kekonyolan dengan nama mengatasnamakan dakwah. Ini jelas suatu fitnah gitu. Karena mereka punya ilmunya gitu. Yang mereka lakukan itu karena mereka punya ilmunya. Di situ poinnya guys. Dakwah. Siapapun yang berdakwah, baik itu mu'alaf, mantan preman, atau mantan apa saja, mereka tetap harus mengindahkan kapasitas mereka untuk berdakwah, terutama kapasitas ilmu. Ada yang mengatakan, masa mau dakwah saja dilarang? Jika ada yang mengingatkan tentang kandungan dakwah mereka, maka itu bukanlah larangan. Aktivitas dakwah sama sekali tidak dilarang. Namun jika konten dakwah itu tidak sesuai dengan Nah ini kata-kata Sofi Hasim ini bertentangan loh. Tadi dia katakan tidak boleh berdakwah kalau belum cukup ilmunya kan, itu jelas larangan. Lalu sekarang dia katakan lagi nggak ada yang larang dakwah gitu. Jadi ini guys, ini bentuk dari ketidakkonsistenan seorang Sofi Hasim gitu. Nah kalau ini saya setuju gitu, dakwah nggak boleh dilarang sampai kalau walaupun masuk ayat gitu. Bahkan kalau saya pun orang itu seorang pencuri misalnya, dia dakwah jangan mencuri, itu kita harus dengarkan gitu. Jadi kita harus dengarkan kebenaran dari dia, bukan kita lihat dari kesalahan dia gitu, bukan kesalahan dari perilaku dia gitu. Jadi yang kita ambil itulah ambil baiknya, buang buruknya guys. Ilmuwan, maka konten yang tidak berlandaskan keilmuan itu jangan didakwahkan. Nah ini yang saya sampaikan kan ini. Nah ini saya setuju kalau ini. Makanya ini yang pertama tadi beda kan ini loh. Tadi itu memang dia menyarankan orang melarang orang untuk dakwah kalau cukup ilmunya gitu kan. Nah kalau ini sesuai dengan argumentasi saya nih yang terakhir ini. Sampaikanlah kalau Anda punya ilmunya gitu. Jangan menggunakan dakwah sebagai alasan untuk menyebarkan gagasan-gagasan dan bahan-bahan keagamaan yang tidak memiliki landasan pada disiplin ilmu tertentu di dalam Islam. Kalau memang si pendakwah belum sampai pada level ini, maka sebaiknya mereka menjadi objek dakwah saja, menjadi mustami' atau pendengar, menjadi pembelajar, menjadi pemerhati saja. Kalau makamnya masih pendengar atau mustami', ya jalani saja sebagai mustami' sembari belajar lebih dalam. Ya, di bidang yang ilmu dia kuasai. Kalau di bidang yang ilmu dikuasainya, dia wajib dia sebaiknya berdakwah, guys. Dalam dunia dakwah yang kita pikirkan bukan hanya soal meningkatkan popularitas diri kita, namun juga harus memikirkan tentang peningkatan kecerdasan masyarakat yang membutuhkan dakwah dari kita. Jika ada dakwah yang tidak mencerdaskan, namun malah membodohkan, maka dakwah tersebut termasuk dalam kategori sesat menyesatkan. Dhallu fa'adhallu. Sayangnya, fenomena yang demikian masih saja terjadi di tengah-tengah kita. Karena betapa pentingnya dakwah di dalam kehidupan umat Islam, maka saya mendukung adanya lembaga yang melakukan pendidikan dan penilaian para pendakwah. Jika umat Islam ingin mengalami kemajuan, maka salah satu hal yang bisa dilakukan adalah mendapatkan materi dakwah yang mendukung pada kemajuan, bukan menanamkan hal-hal yang malah menyebabkan kita mengalami degradasi. Kita butuh lembaga yang menyeleksi bahwa tidak semua orang boleh berdakwah. Jangan karena tidak semua orang boleh berdakwah. Ini guys, ini Sofi Hasim nggak konsisten loh. Tadi di awal dia katakan
dia melarang orang untuk semuanya berdakwah. Terakhir juga dia tidak semua orang boleh berdakwah tadi ya kan. Tadi yang dia katakan kita tidak ada melarang orang berdakwah gitu. Ini kan nggak konsisten. Dia sebenarnya melarang orang berdakwah apa tidak melarang gitu. Nah, di sini kita perlu ini sebenarnya menurut saya itu yang bentuk tidak konsistenan beliau gini gitu kan. Ini sebenarnya ini nggak boleh sampaikan sebenarnya guys. Karena kita akan ini kita akan jadi bingung gitu. Ini sebenarnya apa sih yang ditekankan gitu? Apakah boleh apa tidak gitu? Karena kan berbelit-belit gitu. Sebenarnya mengatakan tidak boleh, sebenarnya boleh. Lalu katakan tidak boleh gitu. Gitu kan? Jadi gini guys, kalau saya lebih jujur, kalau saya lebih penting bukan lembaga itu, tapi lembaga yang menilai. Dalam artian misalnya lembaga ini adalah misalnya semacam lembaga klarifikasi lah misalnya. Ada dia kerjanya lembaga ini kerjanya adalah kerja lembaganya adalah bukan mendidik ya, bukan mendidik. Itu menurut saya nggak setuju. Bukan mendidik tapi menilai, mengawasi, menilai. Jadi kalau ada ustadz yang salah ngomong, nah, dia benerin, dia lakukan klarifikasi, dia kontak ustadz itu, antum ini salah dakwahnya nih. Ya, lalu dia setelah jadi lalu disampaikan ke publik, ini ustadz ini dakwahnya salah, kami luruskan. Begitu aja, itu aja sebatas itu guys. Jadi kalau dia mendidik itu nanti akan jadi keterbatasan, karena kita tahu orang itu nggak hanya belajar lewat satu lembaga, mereka bisa belajar atau tidak. Mereka bisa belajar dari kajian-kajian, mereka ikutin pengajian, mereka ikutin ceramah, mereka nonton di media gitu kan, ceramah ustadz tersebut. Jadi nggak mesti harus melalui satu lembaga gitu. Karena kalau Anda melalui satu lembaga akan tercipta sedikit sekali berdakwah, sementara orang-orang yang menyuburkan kebohongan di sana itu akan tiap hari, tiap saat, dan banyak yang menyampaikan kebohongan, kesesatan. Sehingga nanti kesesatan mereka akan diterima luas di masyarakat karena dianggap sebagai kebenaran. Kebohongan yang terus sampaikan akan menjadi kebenaran. Nah, ini maka saya ini nggak elok kalau kita pendakwah hanya didik melalui satu lembaga. Tidak, pendakwah itu belajar melalui banyak media gitu. Nah, tugas lembaga ini haruslah kalau memang ada, itu haruslah hanya menilai dan mengawasi. Nggak sampai pada tahap mendidik gitu. Nah, mendidik mereka, jadi bukan dengan mereka ketika mereka hanya kerjanya menilai dan mengawasi itu mereka tidak mendidik, itu mereka mendidik dengan cara menilai dan mengawasi. Jadi didikan mereka tuh lebih kepada memperbaiki satu yang salah gitu. Bukan mendidik dari awal gitu guys. Karena Indonesia ini luas dan kita membutuhkan banyak pendakwah dan kita banyak media pembelajaran tuh banyak, bukannya pada satu lembaga, sehingga itu tidak efisien menurut saya. Ya kan? Sementara kita kompetisi dengan orang-orang yang menyuruhkan kebohongan, kesesatan. Jangan sampai kita nih kalah oleh kebatilan guys, jangan sampai. Artis lalu kita permisif memberi jalan mereka berdakwah, namun kandungan dakwahnya sangat ngawur. Seorang artis boleh berdakwah jika si artis tersebut memang memiliki kapasitas untuk berdakwah, ilmu berdakwah. Sebagai catatan, jika kita harus membiarkan fenomena dakwah asal-asalan sebagaimana yang sering kita lihat di TV, YouTube, dan lain sebagainya, maka kita tidak akan bisa mendapat kemajuan bagi umat Islam. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saran saya adalah bagi para pendakwah di luar sana, teruskan berdakwah. Nggak usah dengarkan Syafiq Hasyim dan lainnya yang mencoba untuk melarang kita berdakwah gitu kan. Sampaikanlah walaupun cuma satu ayat, sampaikanlah apa yang Anda tahu, apa yang Anda ngerti, sampaikan ya dengan logika tentunya, dengan argumentasi yang logis, sehingga orang akan menerima dakwah kita. Yang tidak tahu kita diam ya, dan kita belajar dan terus belajar, tingkatkan ilmu terus agar kita menjadi pendakwah yang baik. Jadi pendakwah itu guys harus terus belajar. Saya sampai sekarang masih terus belajar gitu. Saya akan terus belajar sehingga kematian menjemput nanti. Jadi kita nggak pernah berhenti belajar, sehingga ilmu kita akan terus bertambah tiap hari, tiap saat. Jadi kita berdakwah bukan hanya monoton. Kita terus meningkatkan kapasitas kita sebagai pendakwah agar kita terus gunakan logika kita terus gunakan logika akal sehat ya kan. Jadi kita berdakwah itu dengan hati, dengan ilmu, dengan logika
Itu baru dakwah yang benar. Dan kita terus saja berdakwah sambil kita belajar, sambil kita mengoreksi diri gitu kan. Jadi jangan diam, karena iman ini hubungan dengan iman juga. Iman Anda akan dinilai lemah kalau Anda diam saja. Makanya ada harus ngomong. Kalau ada tahu ilmunya dan ada satu kebatilan, Anda harus ngomong. Oke guys, ini mungkin sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.